Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali Bingkai Ramadan hadir di sahur kali ini masih bersama saya Bali Isi dan juga Pak Ustadz Robianto Ibrahim. 17 Ramadan Ultima Tilanggulaliyo Potuhutalo Qur'ani. Ya. Ini banyak yang bertanya-tanya mengenai turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan memang kita ketahui bersama bahwa Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Ya, tapi yang pastinya itu di hari keberapa di kita di Indonesia memperingatinya di hari ke-17, 17 Ramadan, di mana-mana orang mengadakan perayaan nuzul Quran di bulan di hari yang ke-17. Ini Ustadz, kita akan sedikit membahas tentang hal ini. Sebelumnya saya mempersilakan Ustadz untuk bisa menyampaikan mungkin mengenai Al-Quran ini yang turun di bulan suci Ramadan. Fadhal Ustadz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Bulan suci Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Bahwasanya bulan suci Ramadan itu adalah diturunkan Al-Quran. Nah, beda dengan bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban itu bulannya para pembaca Al-Quran. Jadi kalau bulan Ramadan bulan Al-Quran, maka bulan Sya'ban bulan para pembaca Al-Quran. Ya. Nah, sekarang orang berbeda pendapat. Kadang-kala kan kalau semalam nuzul Quran ini dia bilang 17 Ramadan itu tidak ada dasarnya, ya. Nah, sekarang kita dudukkan. Kita harus lihat dalam Al-Quran. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu apa? Kata Nabi apa? Ashrul awakhir minar Ramadan. 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Ya, pada malam 10 terakhir. Nah, sekarang kenapa berbeda antara sementara 17 Ramadan ini belum masuk 10 terakhir, baru 10 yang kedua. Nah, perinciannya adalah yang dimaksudkan itu malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran sekaligus, ya, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ya, pada malam Lailatul Qadar, atau sebagaimana kata Abdullah bin Abbas tanggal 27 Ramadan. Ya. Jadi itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah kepada Rasulullah awal kali secara berangsur-angsur itu pada malam 17 Ramadan. Nah, jadi begitu jalan ceritanya, ya. Jalan ceritanya begitu. Jadi dari Lauhul Mahfuz ke ke Baitul Izzah itu kapan? Tanggal 27 Ramadan atau 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, ya. Itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus. Nah, dari Baitul Izzah kepada Rasulullah itu kan berangsur-angsur. Awal itu dari berangsur-angsur itu pada malam 17 Ramadan. Nah, itulah jalan cerita tentang kenapa bukan malam Lailatul Qadar yang diperingati malam nuzulul Quran, tapi hanya di malam 17 Ramadan. Karena itu turunnya secara berangsur, awal kali pertama kali turunnya berangsur-angsur itu pada dari Baitul Izzah kepada Rasulullah itu pada tanggal 17 Ramadan. Ya. Dengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti mah jelas. Tanggal 17 Ramadan itu
seperti itu kisahnya sampai ditentukan di tanggal 17 Ramadan. Nah, ini Ustadz ada yang bertanya, apakah beda membaca Al-Quran di luar Ramadan dan di dalam Ramadan? Ya, beda-beda suasananya. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran, alangkah lebih bagusnya diperbanyak. Ya, bahkan Imam Syafi'i itu 3 hari 1 kali hatam. Itu Imam 3 hari 1 kali hatam. Jadi kalau 30 hari 10 kali hatam. Ya, 30 hari 10 kali hatam. 10 kali hatam. Itu Imam Syafi'i. Ulang depan bos 1 kali setengah mati Ustaz. Boleh lah kalau masih sibuk. Dah di 2 waktu tuh hatam biar cuma 1 kali. Bos 1 kali. Tapi kadang Imam Syafi'i itu bisa ya 1 juz itu Al-Baqarah itu selesai 1 malam. Ya. Di tarawih itu. Ya. Ada yang mengatakan begitu bahwa satu juz 1 malam. Ya. Kalau beliau 3 hari 30 juz. Berarti 1 hari 10 juz. 10 juz. Ya. 1 hari 10 juz. Ya. Saya cuman membayangkan Ustadz, wanu wuluta mutabia tarawih dengan 1 juz 1 malam. Kira-kira jamaah Leo ada, kalau di Gorontalo sudah ada. Alhamdulillah sudah ada. Startnya biasanya jam 11, jam 12, selesainya jam 4 atau setengah 4. Pas mau suhur Ustaz. Mau suhur ya. Jadi setengah 4 itu mereka sudah selesai, baru selesai sholat itu. Alhamdulillah. Jadi mereka habis sholat itu sudah mulai siap-siap untuk melaksanakan sahur. Ya, sahur, dan insya Allah mereka ada yang mendengarkan dialog kita. Ya, mungkin mereka sementara mendengarkan juga, dan mereka sudah melaksanakan sholat taraweh. Ya. Jadi setelah melaksanakan sholat isya mereka istirahat dulu. Istirahat dulu sampai jam 11 sampai jam 12. Ya. Bangunnya mulai start setengah 1 atau jam 12 itu. Jam 12 mereka ke kamar mandi masing-masing, urusan masing-masing, setengah 1 berkumpul di masjid, mulai start sholat itu sampai jam 4 ya, atau setengah 4 itu. Ini berarti ketika mereka metuluh setelah subuh atau pagi, kemudian mereka bangun jam 10 Ustaz, itu tidurnya orang berpahala, itu berpahala. Karena memang betul-betul sama dengan di Tanah Suci. Tanah Suci itu biasanya kalau hari pertama dari hari raya, mereka habis sholat Id, mereka tidur. Ya. Nanti hari kedua baru kemudian mereka melaksanakan hari raya silaturahim. Ya, sama deh, alhamdulillah itu budaya itu juga dibudayakan oleh orang-orang Arab di Indonesia. Jadi mereka tanggal 2 itu nanti 2 Syawal baru mereka buat acara. Ya, karena hari itu karena kebiasaan di sana begitu. Kebiasaan di sana hari pertama itu mereka habis sholat Id, mereka tidur. Fokus tidur. Karena memang di bulan suci Ramadan mereka memang full. Apalagi 10 malam terakhir. Ya, memang selesai. Ya, di sana itu memang Masya Allah luar biasa. Di sana saja orang berkelahi berampasan untuk memberikan buka puasa. Di sini baru dikasih akan jadwal buka puasa, apalagi baru satu masjid yang kasih buka puasa. Karena ini kita tidak tahu kita ini semuanya buka puasa. Padahal belum pernah memberikan buka puasa. Apalagi 2 atau 3 masjid datang kamar. Sudah aja banyak kita pengen tanpa buka puasa ini. Kadang kala begitu. Kalau di sana orang berampasan untuk memberikan buka puasa sama orang. Sampai berkelahi, dia sama kita. Sampai begitu ya. Bagaimana semangat mereka untuk memberikan buka puasa kepada orang lain. Ini kalau bulan suci Ramadan adalah turunnya Al-Quran, saya dengar kalau Mbak baca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat. Iya, kalau berlipat-lipat karena di bulannya, di bulan suci Ramadan. Kalau di tempat lain, maksudnya di 11 bulan yang lain, dia juga dapat pahala karena kata para ulama bahwasanya seorang membaca Al-Quran itu apa? Muta'abbadun bitilawati. Dia dianggap beribadah, dihitung beribadah pada saat dia membaca Al-Quran. Jadi beda dia baca hadits qudsi. Hadits qudsi juga itu perkataan Allah tapi lewat Nabi. Tapi kalau Al-Quran memang langsung perkataan Allah. Ya, sehingga dia tidak lewat Nabi Muhammad SAW. Jadi beda orang kalau membacakan hadits qudsi dengan membaca Al-Quran, dia sama dengan dia dianggap dihitung beribadah. Ketika dia membacanya. Jadi membaca di bulan suci Ramadan itu ada perkalian kelipatannya. Ya, begitu Ustaz. Kira-kira kalau
satu huruf kalau di bulan suci Ramadan, satu huruf di luar kalau misalnya di bulan Sya'ban saya baca Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim, itu kan sudah ada pahalanya berapa huruf. Tapi kalau di Ramadan dia lebih berlipat lagi. Karena apa? Karena dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, seperti itu. Sehingganya di bulan Ramadan ini kita orang banyak-banyak baca Al-Qur'an. Ya. Memahami. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu sampai 2 kali khatam kepada malaikat Jibril. Ya. Jadi dia membacakan ayat Al-Qur'an, Al-Qur'an itu kepada malaikat Jibril, ya, didengarkan langsung oleh malaikat Jibril. 2 kali khatam. 2 kali khatam itu. Selama bulan suci Ramadan. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah, ini hari yang ke-17. Berarti kalau orang yang membaca Al-Qur'an minimal 1 hari 1 juz, berarti sekarang sudah juz ke-17. Juz ke-17. Insyaallah minimal dalam satu bulan penuh ini kita bisa membaca Al-Qur'an. Kalau dia 1 hari 2 juz, berarti dia sudah putaran yang kedua. Ya. Putaran kedua untuk menghatamkan Al-Qur'an. Putaran pertama dia sampai hari ke-15. Ya. Hari ke-16 dia mulai start lagi. Ya. Jadi mudah-mudahan sedikitnya kita sudah ti Ustadz saja mah mau bolok karena memang lupa di mau hulu dah Ustadz. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah, kita banyak banyak amal ibadah kita termasuk dalam membaca Al-Qur'an, karena memang bulan suci Ramadan ini malam diturunkannya Al-Qur'an. Nah, ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Quran yang turun pertama kali di bulan suci Ramadan kepada Rasulullah itu adalah surat Al-Alaq 1-5. Ya, tapi kemudian orang bertanya, kenapa Qur'ani yang justru surah pertama itu Al-Fatihah? Ya, karena dari sisi nama. Oh, nama dari sisi nama. Jadi beda surah dengan dalam diturun pertama kali. Itu namanya wahyu yang pertama kali turun. Baru kalau itu pada pembukaan namanya saja Al-Fatihah. Pembuka. Masa pembuka baru di belakang? Tidak mungkin. Jadi namanya saja Al-Fatihah, pembuka. Masa pembuka di belakang? Pembuka itu berarti di depan. Kemudian Ustadz ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari mungkin teman-teman yang lain yang mengatakan seperti halnya Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan sapi betina. Nah, ini kenapa disebut dengan sapi betina? Karena kita mendalami sedikit tentang Al-Qur'an ini. Tepat Ustadz? Dinamakan dia sapi betina karena memang dahulu itu orang-orang Yahudi memang suka banyak bertanya. Ya, karena orang-orang Yahudi itu 2 karakteristiknya. Ya. Kasratus soal wa ikhtilafu anbiya'ihim. Ya, mereka banyak bertanya, kemudian menyelisihi para nabi mereka. Ciri khas Yahudi. Sehingga mereka ketika bertanya itu bertanya sapi yang bagaimana? Kuning yang bagaimana? Jadi perjelas yang betul-betul perjelas, tapi memberatkan kepada diri mereka. Makanya kalau kita orang muslim jangan terlalu banyak bertanya lagi, jangan mengikuti jejak Yahudi dia. Kalau kalau bertanya khusus jangan sampai, kadang kan orang bertanya sholat 5 waktu, kenapa zuhur itu Bapak diam, tidak Bapak bicara? Itu persis pertanyaan orang-orang Yahudi begitu. Kenapa zuhur 4 rakaat baru Bapak diam? Kenapa maghrib 2 rakaat bassuara, 1 rakaat badiam? Itu persis pertanyaan orang. Belum maaf ya, persis pertanyaan orang. Maksudnya apa? Jawabannya simpel sebenarnya. Jawabannya cuma satu. Karena Nabi contohkan begitu, selesai. Itu masalah tauqif. Tidak perlu kita cari tahu kenapa 4 rakaat Bapak diam semua. Maksudnya sholat zuhur, sholat asar 4 rakaat juga Bapak diam. Itu tidak perlu demikian, karena itu sudah suatu perkara yang kalau dalam bahasa Arab namanya itu yang thawabit, yang sudah hal yang disepakati, yang sudah dari Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menyelisihinya dia sesat. Misalnya dia datang kabar dengan sholat zuhur 5 rakaat, sholat asar 5 rakaat. Yang menyelisihi itu berarti maksudnya dia datang kabar dengan menyelisih 4 rakaat itu berarti dia sesat. Kalau ada yang bertanya begitu, Ustadz mungkin kenapa maghrib 3 rakaat? Mungkin mau tanya ulang, kenapa ente pelubang hidung menghadap ke bawah, tidak menghadap ke atas? Ente tidak tanya itu, kenapa Allah ciptakan ente hidung ini cuma menghadap ke bawah? Soalnya dia jadi atas, ketika hujan dia lari-lari mencari berteduh. Jadi silakan jawab sendiri. Jadi jangan sampai ini hamalal palkolol berarti aturan. Ada hal yang memang harus kita butuh analisa, butuh penalaran. Ada hal yang tidak perlu butuh penalaran, itu suatu hal yang pasti, itu namanya thawabit. Kalau yang butuh penalaran itu yang mutagayyirat itu kenapa
zakat fitrah itu bagaimana? Ada yang makanan, ada yang uang. Kenapa harus uang? Nah, itu butuh penalaran. Kenapa harus makanan? Nah, begini itu butuh penalaran ya. Seperti itulah safar itu. Ada safar berbeda-beda. Ada yang mengatakan dia 80 kilo. Ada yang mengatakan dia bawa bekal sudah dihitung safar. Itu kan penalaran, analisa-analisa. Kenapa dia memilih pendapat ini? Itu kan tidak apa-apa. Ketika dia melaksanakan safar pada jarak berapa dia bisa berbuka, itu kan penalaran. Ya, itu bisa butuh kita penalaran. Ada hal yang sudah disepakati. Yang disepakati itu apa? Seperti sholat zuhur 4 rakaat bapak diam, sholat asar 4 rakaat bapak diam. Nah, itu tidak perlu kita tanya kenapa bapak diam, kenapa 4 rakaat. Ya, seperti itu. Itu karena hal itu yang sudah disepakati, namanya thawabit, hal yang disepakati. Iya. Jadi hal yang sudah diatur sedemikian rupa tidak usah banyak dipertanyakan lagi, kecuali hal-hal yang mungkin butuh analisa. Ya, kalau butuh analisa itu namanya mutaghayyirat, hal yang masih diperselisihkan. Makanya kalau ada orang bertanya hal-hal yang sudah disepakati, ya itu persis orang Yahudi, ya. Sudah disepakati, wali tanya lagi, bertanya lagi. Jadi dialog kita ini dialog yang butuh bukan yang sawabit, tapi yang mutaghayyirat, yang hal yang memang butuh didiskusikan, dianalisa. Itu yang kalau tidak mungkin kan kita mempermasalahkan tentang kenapa sholat zuhur 4 rakaat, kan tidak mungkin. Kita bahas yang lain, kita bahas yang butuh penalaran. Nah, disinilah kita dengan dialog-dialog ini seperti Bingkai Ramadan, Mohima Isya, Bias yang ada di Poliama, Top FM. Kenapa kita orang harus berpuasa? Ya, kenapa kita harus berpuasa? Itu seperti itulah. Karena pertama syarat-syaratnya itu, karena kita muslim, karena kita berakal, kita wajib berpuasa, seperti itu. Kita sehat, ya, kita mukim. Itu alasan kita harus berpuasa. Itu. Kalau tidak berpuasa berarti masuk menyelisih itu, berarti dia bukan muslim. Yang kedua, atau dia orang gila, atau dia tidak sehat, atau dia dalam keadaan perjalanan. Itu. Jadi jangan terlalu banyak bertanya ketika hal tersebut sudah disepakati oleh para ulama, dan kalau masih bisa dipertanyakan kemudian itu memperdalam keimanan kita, itu tidak apa-apa, masalah Ustadz ya. Contoh kecil tadi, kenapa kita orang harus berpuasa? Ton talo pobohumelo puasa, tintelo hemela. Itu misalnya kan ada yang seperti itu. Jadi tidak sampai seperti itu. Kadang-kadang orang bertanya begini, khitan itu kan sunnah Ustadz toh, baru sampai khitan tinabi. Kan pertanyaan macam-macam. Iya. Ini emang kalau tolong mau kasih tahu kamar juga buat ada amal manfaat apa buat ente untuk otak. Seperti yang tadi Ustadz. Nanti ada yang bertanya lagi. Bulan Sya'ban itu bulan pembaca Al-Quran, bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Sementara Sya'ban itu pembaca. Apa yang dorang mau baca nanti turun Al-Quran di bulan Ramadan? Kayaknya amal kepala koloni Ustaz ya. Sya'ban itu bulan membaca Al-Quran. Sementara Al-Quran nanti turun di Ramadan. Siapa yang membaca Al-Quran nanti? Kenapa bukan Ramadan itu nanti bulan Syawal saja? Ramadan itu turun, diturunkan kepada Nabi Muhammad itu berangsur-angsur. Jadi bukan sekaligus satu Al-Quran itu. Bukan satu Al-Quran di Ramadan itu, tidak. Tidak, 17 Ramadan itu dia berangsur-angsur. Yang turun sekaligus itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kan belum sampai ke dunia itu, baru Baitul Izzah. Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad itu apa? Itu berangsur-angsur. Jadi pelan-pelan, tidak satu kali. Seperti itu. Dan tujuan juga hikmah di antaranya kenapa dikasih berangsur-angsur, supaya umat Islam juga mudah untuk mengamalkan. Coba seandainya satu kali. Seperti tadi Nabi Muhammad misalnya sholat tarawih di masjid terus, kemudian masih turun wahyu. Jadi wajib itu sholat tarawih, kan jadi susah umat. Ya, alhamdulillah Nabi Muhammad sholat di masjid tarawih cuma 3 hari. Setelah itu beliau sholat di rumah karena khawatirnya sholat tarawih menjadi wajib. Ya, itu tujuannya, itu diantara hikmahnya. Kenapa berangsur-angsur? Jadi memang Al-Quran ini turun dulu di Ramadan. Kenapa disebut bulan Sya'ban itu adalah pembaca Al-Quran? Karena persiapan memasuki Ramadan. Ya, begitu. Orang memang betul-betul membaca Al-Quran dari bulan Sya'ban. Jadi warming up-nya bukan cuma membaca Al-Quran, warming up-nya juga puasa. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqsimu aktsaru ba'da Ramadan illa fi Sya'ban. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidaklah beliau banyak berpuasa selain dari bulan suci Ramadan, kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi DP banyak itu yang rating kedua itu bulan Sya'ban. Ya, seperti itu. Karena apa? Warming up, pukul-pukul, ya. Karena supaya terbiasa dengan puasa,
pas masuk bulan suci Ramadan sudah, so biasa itu pencernaan. Ya, biasa kan bali tutu atau topi-topi dia mau makan kan. Pas pada saat masuk bulan suci Ramadan tiba takage itu puru, baru siang dia mulai pusing. Karena apa? Biasa bali tutu, biasa topi-topi, nggak biasa satu tanpa nasi dia kasih halas, kasih habis. Pas masuk bulan suci Ramadan takage itu. Makanya dari bulan Sya'ban dia mulai start pelan-pelan itu berpuasa supaya pas masuk bulan suci Ramadan pencernaan sudah bisa menyesuaikan. Sama dengan ketika kita orang mau olahraga ini Ustadz ya. Jadi kita orang pemanasan dulu. Tidak langsung kalau misalnya angkat barbel, langsung datang kemarin langsung angkat yang babarat. Akhirnya salah urat. Ini sama dengan ini puasa. Jadi mungkin bulan Sya'ban itu kita sudah warming up duluan. Jadi onuhe teto tapo puasa memang betul-betul ada puasa di bulan Sya'ban. Kalau dia tidak puasa di bulan Sya'ban pas Ramadan wembahaya Ustaz. Banyak pambelengan dari satu Ramadan dia sudah mulai udah parasa sekali karena tidak ada warming up. Kalau dia ada warming up mungkin pas masuk Ramadan biasa. Begitu juga sesudah Ramadan. Ada namanya cooling down, pemanas apa namanya? Pendinginan. Itu 6 hari di bulan Syawal. Ya didinginkan kan so panas ini kan. Didinginkan baru 6 hari. 6 hari baru tidak ada puasa. Kadang-kadang kan pendinginan ini ujiannya berat. Open house. Kadang-kadang teman-teman bilang Banari Ustaz. Teman-teman unang kau jangan lupa uti sabanter open house pana. Baru besok lagi somba diet berpuasa. DP besok sabantar lagi pana uti yang maksud tidak mau jadi lagi. Makanya para ulama itu kenapa mereka melaksanakan puasa Syawal 6 hari itu nanti di akhir. Supaya menghindari hal-hal open house seperti itu. Kalau open house kalau misalnya kita orang tolak nanti lagi tersinggung. Kita jaga perasaan orang lain. Kalau kita di terakhir atau di pertengahan kan so aman, so tidak ada lagi yang pagi-pagi makan toh. Kalau karena kan sampai 1 minggu ini setelah pas minggu yang kedua kita sudah bisa berpuasa dengan maksimal. Tapi ada juga yang menggunakan momen setelah Idul Fitri langsung puasa karena dia takut akan jadi tak biasa ada makan kesana terus mesti nggak mati pun ujung-ujung. Kalau begitu langsung. Ada beberapa teman saya yang di kantor memang mereka itu istiqomah. Jadi walaupun ada open house, dorang sumpah hilang. Karena memang mereka menjaga dorang punya puasa sehingga kadang saya baru start mau puasa Syawal, orang selesai aman. Selesai. Karena Mama Rosaling lepel Ustaz mau open house mana Ustaz? Bukan dia bos itu Mama Rosaling. Karena kan masalahnya demikian kan kalau hari-hari awal itu kan biasa mereka mengajak kita basah ke kamar dulu open house sama saya dulu uti. Kan begitu perasaan juga kita menolak. Belum mampu saya berpuasa. Kalau mereka tidak abis apel kadang-kadang mereka menghilang karena menjaga orang puasa. Nanti so abis 6 hari mulai orang kasih palato itu orang baru start berpuasa. Sama nana super. Open house dulu tuh orangnya. Balas dendam pengulian itu Ustaz. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini Ustaz ya. Momennya Nuzulul Quran. Nuzul Quran di mana-mana ada perayaan seperti halnya mungkin ada juga ada lomba-lomba ya Ustadz. Ada musabaqah tingkat desa dilaksanakan. Ini bagus, tapi juga jangan sampai musabaqahnya membuat orang tidak bisa bangun sahur karena terlalu larut. Usahakan dibatasi sampai jam 10, setengah 10 biar nanti besok lagi. Usahakan musabaqahnya itu bagus. Plusnya kita itu kita senangi. Jangan lepas tadi jam 2 Ustaz. Itu masalah jam 2 baru kemudian mereka tidak sahur, tidak sholat subuh lagi. Itu masalah. Sehingga yang statusnya kita mau mensyiarkan Islam menghancurkan ibadah-ibadah yang lain seperti sahur, seperti sholat subuh. Ini yang masalah. Jadi kalau misalnya mau buat musabaqah tilawatil Quran tingkat desa, lihat waktu. Batasnya paling lat setengah 11 jam 11. So itu boleh sebenarnya jam 11 boleh itu selesai itu. Nanti besok lagi. Makanya abis Isya langsung mulai, habis tarawih langsung mulai, setengah 9 itu langsung mulai. Ya mau lo mama iya melol tarawih. Karena ma ingat nujul Quran, so cepat tarawih. Poloh ma imam temen gawe.
Imam Koboi. Imam Koboi. Supaya semua cepat mulai ini busan. Atau tidak, biasanya lomba-lomba seperti itu hanya gara-gara lomba dorong semua dapat lupa sholat seperti Ustaz bilang tadi. Iya. So tidak tarawih karena misalnya lomba busana muslim. Iya. Mahipohias ya apa tadi ini masalah. Di sini masalahnya. Ya. Jadi kadang-kala orang hanya ingat-ingat itu busana muslim, ingat-ingat itu mau musabakah, sehingga menelantarkan apa yang menjadi kewajiban mereka. Sholat isya mereka tidak sholat, kemudian sholat subuh lagi mereka tidak sholat karena larut malam, sampai larut malam, nanti larut malam tidur. Nah ini kan kadang-kala dianggap sepele, padahal ini hal yang menghancurkan seluruh amalan kita di bulan suci Ramadan hanya karena tujuan kita mensyiarkan Islam. Jangan sampai begitu sama dengan tumbilotoh ini balik isi. Orang kan bilang, oh ini balik tumbilotoh Ustadz kan ini kan di zaman orang-orang dulu pakai. Ya betul, saya tidak mengingkari itu. Yang jadi masalah orang kadang-kala menonton lampu, dia tidak sholat isya, itu masalahnya. Padahal tumbilotoh itu tujuannya apa? Untuk menerangi rumah. Ya waktu dulu itu rumah kan masih jarang-jarang diterangi dengan lampu itu, dengan dulu bukan pakai minyak kelapa, minyak tanah, pakai minyak kelapa, istilahnya padamala, pakai padamala dahulu itu. Itu tujuannya apa? Untuk menerangi, memudahkan orang untuk datang ke masjid melaksanakan ibadah. Itu tujuannya. Sekarang sudah berbalik, sudah ada pergeseran nilai. Yang awalnya dulu itu sejarahnya memudahkan orang untuk pergi ke masjid melaksanakan ibadah, sekarang menjauhkan orang untuk datang ke masjid. Orang hanya nonton lampu, kemudian tidak sholat tidak sholat tarawih, tidak sholat witir. Nah, ini masalahnya. Di sini masalahnya. Sama dengan itu tadi Ustaz ya. Nujul Quran harusnya kita orang banyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, tapi diperingati, kemudian kita memperingati nujul Quran itu dengan berbagai macam acara lomba. Lupa akan inti yang sebenarnya. Bahwa kita harusnya sholat isya dulu, kemudian dilihat waktunya, jangan sampai membuat terbengkalai sahur, terbengkalai sholat subuh. Nah, itu harus diperhitungkan. Kalau boleh saya katakan, lebih baik tidak usah bikin apa-apa, yang penting isi amalia Ramadan. Kalaupun dibikin itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi, tapi tetap ingat yang tadi. Yang tadi. Jangan sampai sholat isya terbengkalai, sholat subuh terbengkalai. Baik. Maile nunggu poli waktu tu Ustaz mame denggu de imsak. Insyaallah kita akan ketemu lagi di besok malam. Malam yang ke-18 dengan semangat yang tidak pernah pudar. Semangat terus. Tinggal 12 hari lagi ini. Musabari lemola. 13 hari Insyaallah puasa ini sekali lagi tidak hanya sampai di sini. Hanya Ramadan yang pergi. Tapi puasanya masih ada. Sholatnya juga masih ada. Jangan sampai puasa malah apa? Sembolo tabiyah. Sembolo puasa. Sembolo baca Quran. Jadi Ramadan jadi malah disembo. Jangan begitu. Usahakan hanya Ramadan yang berlalu. Tapi sholatnya tetap masih jalan. Puasanya masih jalan. Baca Qurannya masih jalan. Hanya Ramadan yang berlalu. Seperti itu. Terima kasih, kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai Ramadan. Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan. Marhaban ya Ramadan.